Oke, sebelum pertanyaan deh, izin kenalan dulu kali ya, Kak. Ya boleh. Sebelumnya, aku di-invite nih sama Opal buat jadi narasumber wawancara. Kenalin, nama aku Rival, aku mahasiswa kedokteran dari Unisba di semester 5. Dan aku sekarang kesibukannya belajar dan juga lagi skripsi. Mungkin boleh mau bahas apa kita? Ini santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja, jangan yang terlalu serius. Siap, bos. So, boleh untuk Asya, boleh langsung aja pertanyaannya. Jadi ini lebih bagaimana dari pandangan Arif Hadi ya, mengenai apa sih pentingnya kesehatan mental bagi para mahasiswa gitu. Oke, izin ngejawab ya. Buat kesehatan mental sendiri, terutama untuk di dunia perkuliahan ya. Untuk di kampus aku sendiri itu adalah yang jadi fokus utama kampus aku gitu. Jadi di kampus aku sendiri fokus banget, aware banget sama yang namanya kesehatan mental. Kenapa? Karena dari kesehatan mental itu sendiri, kalau yang namanya seseorang udah kena psikisnya atau psikiatrinya atau dari kesehatan mentalnya, itu ngaruh banget ke semua aktivitas. Makanya menurut pendapat aku sendiri, untuk kesehatan mental itu sangat-sangat penting buat semua orang tuh aware gitu. Karena ada yang namanya itu psikosomatik ya, namanya itu psikosomatik, dimana kalau misalkan seseorang itu udah kena dari segi jiwanya gitu ya, atau segi mentalnya, itu tuh bisa ngaruh atau bisa bermanifestasi ke fisiknya gitu. Jadi ibarat gini, kalian lagi stres, nah terus tiba-tiba kalian sakit, nah itu kan otomatis bakal bisa ngeganggu aktivitas kalian kan. Nah makanya menurut aku sendiri, terutama di kampus aku, di dunia perkuliahan aku, buat kesehatan mental itu sangat-sangat penting banget gitu. Karena itu para mahasiswa benar-benar dipengaruhi banget sama mentalnya gitu. Apalagi untuk aku sendiri di fakultas yang menurut aku berat ya, di kedokteran itu. Jadi emang kampus fokus banget buat aware sama kesehatan mental dari mahasiswa itu sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku. Sekali pakai gimana nih, ada yang mau nambahin tanyain? Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua kita. Boleh next. Baik, untuk pertanyaan keduanya, ada gak sih untuk upaya untuk mengurangi kesehatan mental tersebut gitu? Oke, karena di kampus aku tadi udah dibilang ya, kampus aku tuh aware banget sama kesehatan mental para mahasiswanya gitu. Jadi kalau di kampus aku itu ada yang namanya konseling. Nah untuk konseling itu sendiri, jadi memang kalau misalkan ada beberapa laporan dari mahasiswa yang berkaitan gitu, atau yang mengalami mental illness gitu, jadi ada program konseling dari para dosen untuk mentoring lah istilahnya, memfollow up juga gimana perkembangan dari kesehatan mental mahasiswa di kampus aku gitu. Sampai ada cerita ya di kampus aku, dia itu di semester atas, terus dia itu udah bentar lagi mau kelas, tapi ya dia udah nggak sanggup. Akhirnya dia mau keluar dan sempat ada keinginan bunuh diri gitu. Nah, untungnya para dosen sama sivitas yang ada di fakultas aku itu gerak cepat gitu. Jadinya dia langsung konseling, langsung follow up mahasiswa tersebut. Akhirnya dia bisa lanjut koas walaupun agak telat gitu. Jadi upaya paling penting emang buat kalau di dunia perkuliahan kan lingkupnya besar ya. Untuk di dunia perkuliahan itu lingkupnya agak besar gitu. Beda sama dunia
SMA gitu yang emang dari setiap kelas itu ada wali kelas gitu kan biasanya. Kalau dunia perkuliahan itu menurut aku lebih jangkauannya lebih luas lagi, mahasiswanya lebih banyak lagi, jadi emang harus kesadaran dari diri sendiri dulu gitu, buat aware sama mental illness-nya gitu. Terus juga ya untuk upaya dari kampus aku kayak gitu sih, jadi konseling dari dosen-dosen itu sendiri. Baik, Pak Rivaldi, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya mengenai kan sekarang tuh lagi ramai banget ya tuh kehidupan tuh di media sosial ya. Jadi kayak kebanyakan tuh secara di media sosial aja gitu kan. Nah, menurut Rivaldi gitu ya, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental dan apa dampaknya gitu dari kurangnya kontrol diri terhadap media sosial gitu. Oke, karena pertanyaan tentang media sosial, di WhatsApp ini kita tahu kan bahwa semua orang pasti pakai yang namanya media sosial. Gitu. Ketika orang semuanya menggunakan media sosial berbondong-bondong upload di media sosial gitu, ngelihat kehidupan banyak orang di media sosial, pasti pressure ke diri kita ya juga gede gitu. Dalam artian pressure adalah ketika melihat orang yang gini kita FOMO gitu. Ketika ngelihat orang itu kita FOMO gitu. Nah itu tuh bisa berdampak juga ke kesehatan mental kita gitu. Nah menurut saya pribadi gitu ya, media sosial itu sangat perlu dibatasi. Dalam artian dibatasi, kita harus memilih mana yang baik untuk kita gitu, mana yang buruk juga untuk kita gitu. Makanya di media sosial sendiri kita itu perlu banget buat menyaring informasi atau menyaring hal-hal yang emang gak dibutuhkan gitu. Kalau misalnya oh itu toksik buat kita, ya udah kita jangan sampai FOMO ke arah yang lebih negatif gitu. Karena itu menurut aku pribadi sangat-sangat ngaruh banget gitu ke kehidupan bersosial, kehidupan terutama mental gitu. Itu sih dari media sosial. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan lain. Apakah ada pertanyaan selanjutnya, Asya? Sudah cukup sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, mungkin segitu aja Kang untuk semua pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Terus atas semua informasinya kepada kami. Mungkin segitu aja Kang untuk sesi Terima wawancara. kasih juga ya udah invite. Sorry banget juga kalau misalnya jawabannya nggak memuaskan karena aku juga bukan expert kan, masih mahasiswa juga gitu. Jadi ya saring-saring aja apa yang bisa disaring gitu, apa yang bisa digunain gitu. Aman, Kang. Ya udah. Boleh izin live nih. Boleh, makasih ya Kang. Makasih ya, Terima kasih, Makasih ya. Gitu aja paling. Udah. Ya, thank you Kang.